Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang menghindari akhlak tercela. Saya akan menjelaskan tentang nifak. Apa sih nifak? Nah, nifak ini mempunyai istilah yaitu bermuka dua yang berasal dari kata nafaqo yunafiqu nafaqan wa munafaqatan yang diambil dari kata nafiq atau nafaku yang berarti lubang tempat bersembunyi. Nah, nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, yaitu hewan sejenis tikus dari sarangnya, yang dimana jika hewan itu dicari dari lubang yang satu, maka hewan tersebut ini akan keluar dari lubang yang lain. Nah, nifak secara bahasa memiliki arti yaitu ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan secara syara, nifak ini memiliki arti yaitu menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi mereka ini menyembunyikan kekufurannya dan kejahatan di dalam diri mereka sendiri. Nah, orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu bisa dikatakan sebagai orang yang munafik. Kenapa demikian? Karena mereka ini masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain, di mana Allah sudah memperingatkan dalam firman-Nya, Innal munafiqi nahumul fasiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, orang-orang munafik ini adalah mereka orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran menuju atau masuk ke jalan yang kesesatan. Nah, nifak ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada nifak amali, yaitu nifak perbuatan. Nah, yang kedua ini ada nifak i'tiqadi, yaitu nifak keyakinan. Nah, apa sih nifak amali? Nifak amali ini tuh termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tapi mereka tetap ada iman di dalam hati mereka. Nah, nifak sejenis ini tuh tidak mengeluarkan mereka dari agamanya, tetapi perbuatan ini tuh merupakan wasilah atau perantara kepada mereka yang demikian. Nah, mereka-mereka yang melakukan hal tersebut berada dalam iman dan nifak. Lalu, jika perbuatan nifaknya itu semakin banyak, maka bisa jadi sebab terjerumusnya mereka ke dalam nifak yang sesungguhnya. Nah, kadang-kadang pada diri seorang hamba ini tuh terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan iman dan perbuatan kufur serta nifak. Nah, oleh karena itu, mereka mendapatkan pahala dan siksa sesuai konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, seperti malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini salah satu sifat orang-orang yang munafik. Nah, selanjutnya ada nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi ini tuh termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya sendiri. Nah, nifak macam ini tuh membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Nah, nifak i'tiqadi ini sehingga berlaku pada orang tersebut hukum yang sama dengan pelaku kafir akbar dan syirik akbar. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya orang munafik adalah orang kafir. Bahkan mereka lebih jelek dan lebih berbahaya daripada orang kafir sesungguhnya. Karena selain kekafiran, mereka juga melakukan kedustaan, kebohongan, dan tipu daya kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini kepada kaum muslimin sangatlah besar. Karena mereka ini menipu kaum muslimin seolah-olah mereka adalah bagian dari barisan kaum muslimin. Padahal sebenarnya itu sama sekali bukan bagian dari kaum muslimin. Mereka ini hanya ingin memerangi Islam dengan kata-kata yang dipoles indah untuk menutupi kedok kemunafikannya.
Allah sangat mengecam orang semacam ini karena orang-orang ini tuh mereka akan merongrong umat Islam dari dalam sehingga sulit untuk dilawan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walang tajida lahum nasyira. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda pelaku nifak. Nah, ciri-ciri orang munafik ini ada 3 macam. Sesuai dengan hadis yang di atas tadi, yaitu bila berkata ia berdosa. Nah, maksud berdosa di sini ialah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat, seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Nah, akibat jika kita berdusta, itu diri kita tidak lagi dipercaya oleh orang lain, merugikan orang lain, menjadi karakter karena terus-menerus dilakukan dengan tertekan jiwanya karena bertentangan dengan nuraninya. Nah, di sini dusta akan mengantarkan pelakunya sebagai orang yang dicap sebagai pendusta dan membawa dirinya kepada sisa api neraka. Sebagaimana firman Allah, Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Lanjutnya, bila ia berjanji, maka ia mengingkarinya. Nah, janji di sini merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu hal. Nah, mengingkari janji yang telah diucapkan atau diperbuat, maka ia tidak bisa menepati kesanggupan yang telah dibuat. Hal yang terjadi jika kita ingkar janji kepada seseorang, itu akan mendatangkan kebencian dari banyak orang dan tidak akan memperoleh kepercayaan orang itu lagi. Selanjutnya, bila dipercaya, ia mengkhianati. Khianat adalah mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Secara umum, khianat artinya adalah mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan. Perbuatan ini tidak hanya terjadi kepada sesama manusia saja, tetapi bisa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dapat terjadi seperti melanggar serta tidak mengikuti ketetapan Allah dan sunnah Nabi. Sedangkan khianat kepada sesama manusia adalah merusak atau melanggar janji yang telah disepakati bersama tanpa diketahui oleh pihak yang dikhianatinya. Nah, dampak ini dapat merusakkan hubungan sosial dalam masyarakat, hancurnya hubungan keluarga. Nah, sedangkan untuk balasannya terdapat 2 konteks, yaitu balasan sosiologis dan balasan teologis. Nah, balasan sosiologis ini berupa diberi hukuman, konsekuensi sosial dengan hilangnya rasa kepercayaan di masyarakat. Lalu, balasan teologis yaitu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dirugikan dalam bertindak dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, selanjutnya, bila ia berseteru, ia berbuat fajir. Nah, maksud dari fujur atau fajir adalah keluar dari kebenaran dengan sengaja, sehingga kebenaran ini menjadi keburukan, dan keburukan menjadi kebenaran. Nah, fajir dapat diartikan dengan mempertahankan pendapat dengan argumen apapun, termasuk dengan membuat dalil-dalil palsu, dan inilah yang menyebabkan mereka melakukan pendustaan. Selanjutnya ada nilai negatif perilaku nifak. Nah, yaitu berbohong. Nah, orang munafik ini mereka sering berbohong pada saat mengatakan sesuatu dan bersumpah atas kebohongan yang diucapkannya demi melindungi kepentingannya. Lalu, malas beribadah. Nah, mereka melakukan sholat dengan rasa malas karena sholat yang mereka kerjakan hanya terpaksa demi mengelabui umat Islam dan sangat sedikit mengingat Allah. Bagaimana Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Nah, selanjutnya ada mencela orang beriman. Nah, mereka itu orang munafik itu mencela orang-orang beriman demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Karena mereka menyangka bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang bodoh yang tidak berakal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 13, "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Selanjutnya, menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan. Nah, mereka menganggap seperti itu demi mewujudkan tujuan dunia mereka. Orang-orang munafik itu
karena mereka meminta tolong kepada sekutu-sekutu mereka, dan mereka menganggap bahwa kemuliaan dunia dapat diraih tanpa melibatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengaku sebagai pelaku kebenaran. Nah, orang-orang munafik itu beranggapan seperti itu karena bahwa mereka adalah orang yang mengedepankan kebenaran, sehingga membuat mereka enggan menerima pandangan dan nasihat dari orang lain. Selanjutnya, bermanis lidah. Secara zahir, ucapan orang-orang munafik memang tampak menarik, tetapi ucapan yang menarik mereka itu hanya untuk menipu orang lain, karena ucapan mereka tidak berasal dari pemahaman dan iman. Selanjutnya, pelaku perbuatan jelek. Nah, orang-orang yang memiliki sifat nifak tidak melakukan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan sebaliknya, memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Selanjutnya, akibat buruk sifat nifak. Nah, akibat buruk sifat nifak ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, bagi diri sendiri yaitu buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, sehingga dapat merusak nama baik diri sendiri. Yang kedua, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kelima, mendapat balasan yang amat pedih kelak di akhirat. Nah, untuk bagi orang lain, yaitu menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Yang kedua, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu itu. Yang ketiga, mencemarakan nama baik keluarga dan masyarakat sekitar sehingga mereka malu karenanya. Nah, selanjutnya cara menghindari perilaku nifak, yaitu dengan cara bersikap jujur. Yang kedua, bersikap amanah. Yang ketiga, meneguhkan perjanjian. Yang terakhir, mengembangkan rasa tanggung jawab, yang dimana Allah memerintahkan seluruh hambanya agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena setiap anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban, karena anggota tubuh manusia adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya ada keras hati. Nah, keras hati ini secara bahasa yaitu padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Nah, keras hati juga memiliki berarti tidak akan berhenti bekerja sebelumnya dicita-citakan tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berbeda di luar keinginan atau harapan. Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat-sifat tersebut dapat berubah-ubah setiap waktu. Begitu pula dengan hati. Dia pun memiliki sifat, bisa menjadi sehat dan juga bisa menjadi sakit. Hati bisa mengkilap, bersinar, dan bisa juga menjadi hitam, kelam, sebagaimana diterangkan di beberapa hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita sebagai seorang muslim memperhatikan kondisi hati kita setiap saat. Jangan sampai menjadi hati yang keras atau mulai mengeras sehingga nantinya akan menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang keras hati, yaitu tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, berbeda dengan kaum mukminin. Nah, hati mereka ini akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau diingatkan Allah Azza wa Jalla. Nah, selanjutnya, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, yaitu bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Yang terakhir, bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan. Selanjutnya, ada cara menghindari sifat keras hati, yaitu dengan cara beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Yang ketiga, bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Yang keempat, menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. Yang kelima, merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis
dan hadis Nabi SAW. Yang keenam, banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketujuh, selalu bermuhasabah atau berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Selanjutnya, Ghadab. Nah, Ghadab, lafal Ghadab adalah lafal bahasa Arab. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Nah, marah dalam pengertian Ghadab ini bersifat negatif atau buruk. Nah, Ghadab atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Perilaku marah pada diri manusia merupakan salah satu fitrah yang muncul pada saat kebutuhan dan motif mereka terhambat untuk dipenuhi. Imam Ghazali mengatakan bahwa penyakit marah disebabkan oleh dominasi unsur api atau panas, yang mana unsur tersebut melumpuhkan peran unsur kelembaban atau basah dalam diri manusia. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya marah itu bara api yang dapat membakar lambung anak Adam. Ingatlah bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang melambatkan atau menahan amarah dan mempercepat keridhaan, dan sejelek-jelek orang adalah orang yang mempercepat amarah dan melambatkan ridho. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya ada nilai negatif perilaku ghadab. Nah, nilai negatif ini bisa menjadi dua sumber, yaitu sumber keburukan dan membahayakan kesehatan tubuh. Nah, sumber keburukan ini yaitu keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Yang kedua, pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga, pemarah dapat merusak keharmonisan keluarga. Nah, yang dapat membahayakan kesehatan tubuh yaitu efek langsung ke tubuh. Yang dimaksud efek langsung ke tubuh itu yaitu marah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung. Yang kedua, letih ekspresi. Yang dimaksud letih ekspresi ini yaitu marah membutuhkan energi yang lebih besar sehingga setelah marah akan terasa letih. Yang ketiga, sulit tidur. Ketika kita tidur dengan rasa marah, tidur pun tidak akan nyenyak. Terganggunya tidur manusia dapat merusak kesehatan. Yang keempat, depresi. Terus-terusan menyimpan rasa marah dapat berujung pada depresi yang akan menimbulkan penyakit-penyakit lain dalam tubuh kita. Nah, cara menghindari perilaku ghadab ini bisa dengan cara menahan diri, dengan beristighfar, membaca ta'awudz, dan cara berwudu, lalu merubah posisi duduk. Berubah posisi dalam hal ini, jika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita duduk. Kalau tidak reda juga, maka hendaklah kita berbaring. Selanjutnya, dengan cara berdiam diri. Nah, dia merupakan obat yang sangat ampuh untuk meredam rasa marah, sebab orang-orang yang sedang marah biasanya suka mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak baik. Nah, ini disebabkan karena tidak terkontrolnya lisan karena dorongan nafsu setan yang kuat dari dalam dirinya. Selanjutnya, memberi maaf. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.